Baik, Bapak awali dengan mengambil kalimat Om Swastiastu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, baiknya terlebih dahulu kita awali dengan doa. Bapak mohon kepada Nanda Aryani untuk memimpin doa pada pertemuan siang hari ini. Waktu Bapak silakan. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Ada yang sakit enggak? Ada ya. Nah, Bapak harap semua maskernya dipakai. Ya. Baik, anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wase karena atas asul kerto Aruna Grahonya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar pada siang hari ini. Anak-anak yang Bapak banggakan serta Bapak cintai, pada kesempatan ini Bapak akan awali dengan mengabsen. Maka dari itu mohon anak-anak untuk mendengarkan, jangan sampai nanti Bapak salah memberikan absensi. Baik, Bapak awali absen yang pertama, Kadek Nitriani. Aryani. Komang Maini. Gede Agus Rindi. Ilo Dewi Bunga. Putu Sriyati. Komang Ayu Lestari. Ade Dharma. Gusti Ayu Widya Putri. Ya, Kadek Rangga Saputra. Berarti semua hadir. Ya, semua hadir. Baik, Bapak ucapkan terima kasih walaupun kita dapat jam pelajaran di jam siang, namun semangat anak-anak Bapak sekalian masih cukup bersemangat. Harapan Bapak, anak-anak sekalian senantiasa terus menjaga semangat yang seperti ini. Apa ada yang malas belajar di sini? Ada. Baik anak-anak, karena tidak untuk mempersingkat waktu, ya, Bapak akan menampilkan sebuah gambar, di mana gambar ini merupakan gambar yang sangat banyak kita temui di lingkungan kita. Ini gambar apa anak-anak? Alam. Siapa yang menciptakan alam ini? Sang Hyang Widi atau manusia? Sang Hyang Widi. Nah, anak-anak sudah tahu bahwa alam semesta diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini Bapak akan membahas materi kita hari ini, yaitu mengenai Cadu Sakti. Adapun kompetensi dasarnya adalah menerima kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti.
Widi dengan indikator menjelaskan pengertian Cadu Sakti. Yang kedua, mengidentifikasikan kemampuan Sang Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti. Baik anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran ini di mana anak-anak sekalian nantinya diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian Cadu Sakti, kedua menyebutkan bagian-bagian dan pengertian dari bagian-bagian Cadu Sakti. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan, apakah ada yang tahu apa itu Cadu Sakti? Silahkan. 4 kemahkuasaan Sang Hyang Widi. Nah, sekali dulu tepuk tangan dulu. Jadi kita menginjak mengenai pengertian dari Cadu Sakti. Cadu Sakti berasal dari kata cadu, ya, dan kata sakti, di mana kata cadu yang artinya 4 dan sakti yang artinya kemahkuasaan. Maka dari itu Cadu Sakti adalah 4 kemahkuasaan Sang Hyang Widi, di mana kemahkuasaan itu tidak dimiliki oleh makhluk lain atau makhluk ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia. Baik sekali anak-anak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang Cadu Sakti? Ada? Tidak ada. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, termasuk kita, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, apa saja yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Yang menciptakan adalah Sang Hyang Widi. Nah, kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai 4 kemahkuasaan Sang Hyang Widi. Di antaranya yaitu yang pertama, siapa bisa sebutkan? Prabu Sakti. Yang kedua, Widu Sakti. Yang ketiga, Jenana Sakti. Yang keempat, Surya Sakti. Nah, 4 kemahkuasaan Sang Hyang Widi ini tentunya ya tidak bisa terpisahkan karena beliau memiliki 4 kemahkuasaan. Kita melangkah yang pertama, Prabu Sakti. Bapak minta kepada Komama ini untuk membacakan. Baik, ditepuk tangan. Jadi Prabu Sakti adalah kemahkuasaan Sang Hyang Widi, ya, memiliki sifat maha kuasa. Sang Hyang Widi lah yang menguasai alam semesta ini beserta dengan apa? Isinya. Jadi termasuk kita, benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, semua adalah ciptaan Sang Hyang Widi yang dikuasai oleh Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi lah yang menciptakan dan menguasai kita semua. Nah, makhluk ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini memiliki perbedaan-perbedaan baik dari sifat maupun apa? Jenisnya. Ya, perbedaan-perbedaan itu tentunya bersumber dari Sang Hyang
berbeda, sekalipun sama merupakan ciptaan Sang Yang Widi. Contohnya, tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh siapa? Sang Yang Widi. Makhluk hidup seperti binatang dan hewan diciptakan oleh siapa? Sang Yang Widi. Kita sendiri selaku manusia diciptakan oleh Sang Yang Widi. Namun kita selaku manusia dengan hewan atau binatang dengan tumbuh-tumbuhan memiliki perbedaan. Ada yang tahu perbedaannya di mana? Silahkan. Tumbuhan ada yang memiliki ekor berwarna yaitu bayu, sedangkan hewan binatang ada yang memiliki ekor berwarna yaitu bayu dan kuda, dan sedangkan manusia memiliki dui berwarna yaitu sabda, bayu, kuda. Kanan dulu. Jawab pertanyaan cepat memuaskan. Jadi perbedaan kita dengan hewan atau binatang, dengan tumbuh-tumbuhan terdapat pada pemberian dari Sang Yang Widi Wasa. Nah, di mana tumbuh-tumbuhan hanya memiliki ektopremana. Tumbuh-tumbuhan hanya diberi baju, yaitu untuk hidup. Tumbuh-tumbuhan bisa bergerak tak? Tidak. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa bergerak. Setelah itu makhluk hidup seperti hewan dan binatang. Hewan dan binatang bisa bergerak tak? Bisa. Bisa bersuara tak? Bisa. Berarti hewan dan binatang dibekali dui permana. Tadi sudah disebutkan, yaitu sabda dan bayu. Ya, Bapak Panjim. Ya, sedangkan manusia memiliki tri permana. Sabda, bayu, tiga. Manusia bisa berbicara, bisa bergerak, bisa itulah makanya manusia disebut makhluk sosial yang paling sempurna. Maka dari itu, karena kita adalah ciptaan Sang Yang Widi yang paling sempurna, hendaknya kita harus senantiasa berterima kasih kehadapan siapa? Sang Yang Widi. Betul sekali. Kita harus senantiasa ingat kepada beliau. Bagaimana cara kita untuk mengucapkan rasa terima kasihnya? Dengan cara sembahyang. Kita keterangannya hebat sekali. Anda Aryani memang luar biasa ya. Bapak antusias melihatnya, memang benar-benar mungkin dia belajar yang lain maupun juga seperti itu ya. Nah, jadi inilah yang disebut Prabu Sakti, di mana Sang Yang Widi ya sebagai Maha Kuasa. Selanjutnya kita akan lihat gambar. Siapa yang bisa menyebutkan dari ketiga gambar ini yang tergolong memiliki ektopremana? Kenapa di gambar nomor 1 disebut ektopremana? Karena gambar itu adalah gambar tumbuhan. Ada lagi? Yang mana yang nomor 1 kenapa disebut dibekali hanya ektopremana? Tadi teman-teman menyebut bahwa memiliki ektopremana. Kenapa? Terus? Benar sekali teman-teman. Karena tumbuhan tidak bisa berbicara dan tidak bisa bergerak atau tidak tempat. Nah, yang gambar nomor 3 adalah gambar kita. Gambar makhluk memiliki tri permana. Sedangkan gambar nomor 2 memiliki dui permana. Bisa bergerak dan bisa bersuara, berbicara. Sekarang Bapak tanya, di dalam ciptaan Tuhan yang tergolong hewan dan binatang, adakah yang diciptakan tidak dibekali dengan dui permana? Tidak memiliki dui permana? Apa contohnya? Saya bisa sebutkan. Ya,
tidak bisa berbicara, berarti dia dibekali kekerangan, tetapi dia bisa bergerak. Ya, cacing bisa bergerak nggak? Bisa. Siput bisa bergerak nggak? Semut bisa bergerak nggak? Bisa. Berarti dia hidup. Baik. Nah, kita lanjutkan ke bagian yang nomor 2, yaitu Ibu Sakti. Silakan Ananda, Kadek Rangga Saputra, bisa tolong dibacakan temannya. Ibu Sakti artinya saya memiliki kuasa bersifat maha ada, maksudnya adalah setiap benda yang ada di bumi ini diwai oleh Sang Yang Widi, sehingga beliau juga diberi sebutan Sang Yang Widi. Sempang parang yaitu meresap pada semua benda. Contohnya kita membuat segelas teh atau secangkir kopi. Kalau teh tentu dibuat dari daun teh yang dimasukkan ke dalam air dan diisi gula, kemudian diaduk yang tanpa ada warna teh, tapi kalau diminum terasa manis. Demikianlah sifat Sang Yang Widi, rasa yang bersifat Ibu Sakti. Begitu pula dalam minuman kopi yang tampak hanyalah warna hitamnya saja. Mantap banget ya. Jadi Ibu Sakti, di mana Ibu Sakti itu adalah Sang Yang Widiwasa yang bersifat maha ada. Apa yang disebut bersifat maha ada? Sang Yang Widi itu berada di mana-mana. Ya, Sang Yang Widi itu dimanapun kita berada, Sang Yang Widi itu ada. Dimanapun kita berada, Sang Yang Widi itu ada. Makanya Sang Yang Widi disebut maha ada. Pernah buat teh di rumah? Pernah. Bagaimana cara buat teh? Diisi gula, diisi teh, setelah itu disiram dengan air panas. Sekarang Bapak tanya, apakah kelihatan gulanya atau tidak? Tetapi bagaimana kita tahu bahwa itu ada gulanya? Karena kalau kita minum akan terasa manis. Sang Yang Widi di alam semesta ini juga seperti itu, anak-anak. Di mana Sang Yang Widi tidak mungkin bisa kita lihat, melainkan bisa kita rasakan. Ya, perasaan rasa bakti kita yang menyebabkan membenarkan bahwa Sang Yang Widi itu ada. Pernah lihat Sang Yang Widi? Pernah merasakan Sang Yang Widi ada? Merasakan. Bagaimana rasanya pada saat merasakan Sang Yang Widi ada? Siapa tahu? Di saat kita merasa takut dengan menyebut nama Tuhan, rasa takut itu hilang. Itulah tanda Sang Yang Widi ada. Pernah merasakan kayak gitu? Pernah. Setelah kita rasa takut, kita mungkin mengucapkan mantra Trisagya, akhirnya rasa takut itu hilang. Dengan mengucapkan kebesaran Tuhan, rasa takut menjadi hilang. Jadi Tuhan atau Sang Yang Widi kita dengan ada di sekitar kita. Nah itu selain teh, adakah yang pernah anak-anak temui yang serupa dengan teh? Mungkin pernah ke laut atau ke gunung atau ke mana? Apa yang menyerupai dengan teh ini? Air laut. Nah, Bapak ini tanya, bagaimana air laut itu kesamaannya dengan teh? Nah, benar sekali, kekurangan lagi. Air laut itu memiliki rasa asin jikalau kita minum. Akan tetapi air laut itu kalau kita pandang dengan kasat mata, garam yang ada di dalamnya tidak kelihatan. Nah, seperti itulah Sang Yang Widi. Dapat kita rasakan, namun tidak mungkin untuk kita lihat. Nah, anak-anak sekalian, jadi Sang Yang Widi itu ada, bisa kita rasakan. Nah, ini Bapak lanjutkan kembali. Ini gambar yang Bapak sebut tadi, secangkir teh dan secangkir kopi. Teh bisa kita lihat hanya berwarna kecoklatan, namun gulanya tidak kelihatan.
tetapi jika kita minum air teh tersebut akan terasa manis. Begitu juga dengan kopi. Kopi hanya kelihatan warna hitam. Kita sendok pun masih tetap kelihatan warna hitam. Akan tetapi kalau kita minum yang semestinya kopi itu pahit, ada rasa manis. Manis itu disebabkan oleh apa? Gula. Nah, di alam semesta juga seperti itu antara kita dengan gula. Ya, jadi itu baik kita lanjutkan bagian yang nomor 3, yaitu jenana sakti. Jenana sakti artinya Sang Hyang Widiwasa bersifat maha tahu. Kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang menyebabkan umatnya selalu yakin dan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan jalan yang baik dan benar. Nah, Pak Penggal sampai di situ. Baik dan benar seperti apa sebagai umat yang beragama harus kita lakukan? Siapa sebutkan hal yang baik? Silakan. Saling menolong, benar? Bagus sekali. Lagi siapa perbuatan baik? Saling membantu dengan saling menolong sama. Silakan. Berteman dengan teman yang berbeda agama. Silakan, benar. Siapa lagi? Bekerja sama di dalam mengerjakan tugas kelompok ya. Tapi kalau tugas mandiri tidak boleh dikerjakan dengan cara kerja sama. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya, dengan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti sembahyang, bertutur kata yang baik, ya, berbuat yang baik, itu cara kita untuk berbuat baik. Baik, lanjut. Nah, di mana Sang Hyang Widi tersebut ya mengetahui apa yang kita lakukan, baik yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Anak-anak tahu apa yang akan dilakukan temannya besok? Sang Hyang Widi tahu apa yang akan dilakukan besok. Contoh, sekarang Bapak ingin mengatakan sesuatu, tapi Bapak tidak ucapkan. Anak-anak bisa tahu apa yang ada dalam pikiran Bapak? Tetapi Sang Hyang Widi tahu apa yang Bapak pikirkan. Baik dan buruk yang Bapak pikirkan, Sang Hyang Widiwasa tahu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan, mau bertanya. Yang di belakang, ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang Bapak yang tanya. Sekarang anak-anak dapat Bapak umpamakan menuntut pulpen atau mengambil pulpen di meja teman. Tetapi di kelas ini satu teman pun tak melihat atau tidak ada teman yang melihat. Apakah perbuatan yang anak-anak lakukan itu diketahui oleh Sang Hyang Widi atau tidak? Diketahui. Bagus. Nah, berarti semua perbuatan kita walau tidak ada orang lain yang melihat, Sang Hyang Widi dapat mengetahui. Sebab Sang Hyang Widi Maha Tahu. Nah, apa hasil dari perbuatan kita? Setelah diketahui oleh Sang Hyang Widi, segala perbuatan kita akan membuahkan hasil. Karena Sang Hyang Widi akan mencatat apa yang kita lakukan. Ya, anak-anak pernah tanam jagung? Yang dipanen apa? Jagung. Tidak mungkin kita tanam jagung, yang akan dipanen adalah padi. Pasti jagung. Nah, baik perbuatan yang kita lakukan, maka baik jugalah perbuatan yang akan kita terima. Nah, maka dari itu tentu kita sebagai umat yang beragama harus menghindari perbuatan yang tidak baik. Kita harus menghindari perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu kita harus belajar kata-kata yang baik, berbuat yang baik, selalu menolong orang lain, selalu menjaga perasaan teman. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik untuk kita mendapatkan hasil dari perbuatan yang baik pula. Baik, kita akan lanjutkan ke bagian yang nomor 4, di mana
Kriya Sakti. Kata Kriya Sakti yang artinya Sang Hyang Widi Mahakarya. Mahakarya adalah Sang Hyang Widi bekerja dan bekerja, tak henti-hentinya. Sampai kapan pertanyaan anak-anak beliau bekerja? Sang Hyang Widi itu bekerja tak henti-hentinya. Siapa tahu apa yang dilakukan Sang Hyang Widi sehingga tak pernah istirahat? Mengatur waktu terbit dan tenggelamnya matahari ke matahari. Ya, benar sekali saudara. Sang Hyang Widi lah yang mengatur terbit dan tenggelamnya matahari. Itu satu contoh Sang Hyang Widi bekerja. Sang Hyang Widi juga mengatur musim, dari musim penghujan menjadi musim kemarau, dari siang menjadi malam, ya, dari panas menjadi dingin. Seperti siang hari ini panas, nanti malam akan dingin. Itu sudah diatur oleh Sang Hyang Widi. Apakah mampu kita sebagai manusia mengatur hal itu? Tidak. Sang Hyang Widi juga merencanakan apa yang akan terjadi besok atau tahun depan. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan rencana Sang Hyang Widi yang tidak mampu direncanakan oleh manusia apa? Tsunami, salah satu contoh yang pernah terjadi di bangsa kita lagi. Banjir, mungkin pernah kita alami di desa ini lagi. Gempa, ya, gunung Merapi meletus, itu semua adalah bagian dari apa yang dilakukan Sang Hyang Widi atau direncanakan oleh Sang Hyang Widi. Walaupun kita tahu hari ini akan banjir, kita tidak akan bisa menghentikan banjir itu kalau Sang Hyang Widi sudah berkehendak. Maka dari itu anak-anak, apa yang ada dalam kehidupan kita, baik dan buruknya yang ada di kehidupan kita, tentu itu semua adalah rencana dari siapa? Sang Hyang Widi. Nah, kalau sudah saatnya, apapun yang kita lakukan tidak akan bisa kita lakukan. Artinya, kalau memang kita sudah waktunya sudah ditakdirkan oleh Sang Hyang Widi, tidak mungkin akan bisa kita lakukan. Ya, segala sesuatu baik dan buruknya diatur oleh Beliau. Sebab itu kita patut berbakti kepada Beliau agar kita dihindarkan dari apa? Musibah. Benar sekali, baik sekali. Nah, baik, sekarang Bapak mau tampilkan. Siapa tahu ini gambar apa? Gambar pertama, gambar yang nomor 1 adalah gambar tsunami. Gambar nomor 2 siapa bisa sebutkan? Banjir. Gambar 3. Gambar 4. Siapa yang merencanakan terjadinya suatu tsunami? Sang Hyang Widi. Siapa yang merencanakan terjadinya banjir? Terakhir Bapak mau tanya buat anak-anak, siapa yang mengatur planet? Sang Hyang Widi. Nah, jikalau Sang Hyang Widi tidak mengatur planet, apa yang akan terjadi? Akan terjadi hal-hal malapetaka atau bencana. Ya, jadi planet itu sudah diatur sedemikian rupa. Bumi ini berputar juga diatur Sang Hyang Widi sebagai Beliau Mahakarya. Jadi ini semua adalah ciptaan atau kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, maka dari itu kita selaku manusia tidak bisa berbuat banyak kalau sudah kehendak Sang Hyang Widi. Nah, selanjutnya Bapak berikan ilustrasi gambar tentang kayu sakti. Siapa bisa menguraikan gambar nomor 3? Siapa bisa menguraikan
Siapa tahu? Nomor 3, kopi. Gula yang ada di dalam kopi. Sang Hyang Widi sebagai apa? Wibu sakti. Benar sekali, Sang Hyang Widi bersakti seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta. Dapat kita rasakan, namun tidak dapat kita lihat ya. Jadi yang gambar nomor 1 dan nomor 2 adalah gambar ilustrasi dari kemahakuasaan Sang Hyang Widi, yaitu Surya Sakti. Segala sesuatu direncanakan atau disebabkan oleh Sang Hyang Widi yang menyebabkan hal itu terjadi. Baik anak-anak, sekarang Bapak berikan waktu 3 menit. Silakan buat rangkuman, ya, rangkuman. Silakan buat rangkuman atau kesimpulan dari materi kita hari ini. Setelah itu Bapak minta dan Bapak tunjuk nantinya untuk membacakan kesimpulan yang telah anak-anak buat. Bapak silakan. Buat kesimpulannya, nanti ada yang mewakili untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan. Gimana, sudah? Ada yang sudah? Sudah? Ya, silakan bisa Anda simpul berikut. Sebentar dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kesimpulannya disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengapa air laut itu asin? Ya, kenapa air laut itu asin? Inilah kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, Bapak jawab kalau dengan yang lain. Benar, benar sekali pertanyaan. Kenapa air laut itu asin? Pernahkah ada yang menampilkan garam di laut itu? Tidak pernah kita lihat ya. Tidak pernah kita lihat. Nah, inilah kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang mampu menciptakan
sesuatu yang di luar akal kita. Ya, sampai kata kita disuruh menggarami air laut itu atau menaburkan garam pada laut yang luasnya sedemikian luas itu, apakah mampu kita menaburkan? Tentu tidak. Tetapi Sang Hyang Widi mampu menciptakan air yang memang sudah asin. Air laut itu asin disebabkan oleh kemahkuasaan Sang Hyang Widi untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, disinilah kemahkuasaan Sang Hyang Widi hubungannya dengan Jatuh Sakti. Beliau memang mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Silakan. Kenapa hewan bisa mati? Baik. Kita hidup ke dunia ini dibekali oleh Sang Hyang Widi. Kita selaku manusia dibekali apa? Sabda, bayu, dan idam. Bayu ini yang menyebabkan manusia atau hewan atau binatang itu hidup, bisa bergerak. Binatang itu mati karena percikan kecil dari Sang Hyang Widi itu sudah pergi dari badan kasar. Di sini hubungannya dengan Jatuh Sakti. Sang Hyang Widi meresap di seluruh ciptaannya. Jadi kalau Sang Hyang Widi sudah meninggalkan ciptaannya, maka niscaya ciptaannya akan disebut mati. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Ada? Sampai di sini kira-kira cukup jelas apa yang Bapak sampaikan? Jelas tak? Jelas tak? Baik. Kalau sudah jelas, sekarang Bapak tanya satu hal. Apakah boleh kita sembahyang bukan di pura atau di sangga? Menurut anak-anak gimana? Siapa yang bisa? Siapa yang berani yang berargumen angkat tangan? Siapa yang berani jawab angkat tangan? Ya, silakan. Karena ini berada di mana-mana. Oh, boleh kita lakukan karena Sang Hyang Widi berada di mana-mana. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Dimanapun kita berada, ya, kita boleh menyembah atau bersujud ke hadapan Sang Hyang Widi. Karena pada intinya Sang Hyang Widi itu maha tahu, maha mendengar. Sang Hyang Widi itu mampu melihat kita di mana dan kapanpun. Ya, jadi boleh kita lakukan karena Sang Hyang Widi maha tahu. Baik, silakan Anda sampaikan kesimpulannya. Jadi berarti yang mengangkat kemanusiaan Sang Hyang Widi, kemanusiaan Sang Hyang Widi itu adalah Prabu Sakti yakni Maha Kuasa. Dua Widi Sakti yakni Maha Kuasa pada ketuhanan. Tiga adalah Sakti yakni Maha Tahu. Empat adalah Sakti yakni Maha Kaya. Keempat adalah Sang Hyang Widi inilah yang mengatur dan menyebabkan semuanya ada di alam semesta ini. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Saya Sakti yakni kemahakuasaan Sang Hyang Widi alam semesta beserta dengan isinya diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Oleh sebab itu segala yang ada di dunia ini merupakan milik Sang Hyang Widi dan akan kembali kepadanya. Keempat kemahakuasaan Sang Hyang Widi itu adalah Prabu Sakti yakni Sang Hyang Widi bersifat maha kuasa. Ibu Sakti yakni Sang Hyang Widi maha ada. Tiga Jenana Sakti yakni Sang Hyang Widi maha tahu. Empat Dia Sakti yakni Sang Hyang Widi maha kaya. Oleh sebab itu kita harus berbakti kepada Dia sebab kita sudah diciptakan sebagai manusia ke dunia ini. Tangan dulu. Dua perwakilan yang Bapak minta untuk menyimpulkan Bapak anggap sudah baik. Ya, jadi kesimpulannya Jatuh Sakti adalah empat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Di mana kemahakuasaan Sang Hyang Widi tersebut
beliau adalah maha ada. Ada di mana-mana, meresap pada seluruh ciptaannya. Yang ketiga adalah Tuhanan Sakti. Beliau adalah maha tahu. Yang keempat adalah Kriya Sakti. Beliau adalah maha karya. Atau Sang Yang Widi selalu bekerja. Apa yang dikerjakan Sang Yang Widi? Mengatur kehidupan yang ada di alam semesta ini, termasuk mengatur kita sebagai manusia. Nah, keempat kemahakuasaan Sang Yang Widi ini merupakan pengatur dalam kehidupan kita, merupakan yang menyebabkan segala sesuatu ini ada dan terkendali. Maka dari itu, mari anak-anak sekalian, melalui setelah pembelajaran ini, kita senantiasa bersujud bakti kehadapan Ida Sang Yang Widi Waso, agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Sang Yang Widi. Nah, anak-anak, sampai di sini materi. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak, di mana tugas yang akan Bapak berikan ini, yang pertama adalah tugas untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak untuk menerima materi yang telah Bapak berikan tadi, dan yang kedua adalah tugas keterampilan. Anak-anak nantinya tentu akan mengerjakan tugas ini. Untuk tugas pengetahuan bisa dikerjakan setelah jam pelajaran ini nanti, artinya saat waktu tidak ada jam istirahat nanti bisa anak-anak untuk mengerjakan. Tapi kalau untuk tugas keterampilan, silahkan anak-anak bisa kerjakan di rumah, tapi anak-anak harus kumpul paling lambat sebentar sore di tempat Bapak ya. Ya, jadi adapun kategori penilaian yang akan Bapak nilai dalam tugas keterampilan, yang pertama anak-anak Bapak nilai yaitu keterampilan atau perhatian tulisan anak-anak, di mana anak-anak mengatur tulisan dengan baik. Kedua, kejelasan kalimat. Kalimat-kalimat yang anak-anak gunakan harus jelas, mudah dimengerti. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan harus santun dan juga mudah untuk dimengerti. Yang keempat, kejelasan materi. Jangan sampai ringkasan yang anak-anak buat di luar dari materi kita yang kita bahas hari ini. Nah, yang terakhir, penilaian yang paling utama yaitu ketepatan waktu. Maka dari itu, sebentar sore Bapak harap sudah anak-anak kumpulkan ya. Jadi itu sekarang Bapak akan bagikan soalnya. Silakan dikerjakan nanti setelah jam istirahat boleh istirahat. Baik anak, sampai di sini ada yang masih perlu ditanyakan? Masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Baik, mungkin ini yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak juga manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Nah, maka dari itu kita akan ketemu kembali di materi yang akan datang, di minggu yang akan datang dengan materi selanjutnya dari Jati Sakti. Nah, anak yang Bapak hormati dan Bapak cintai, pada hari ini Bapak akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Pramu Santi pada